Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Putri Suhartini dalam pembelajaran daring. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ciri dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif, serta langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Oke anak-anakku, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu ciri kebahasaan dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Ciri dan kaidah kebahasaan pidato persuasif adalah yang pertama, yaitu nominalisasi atau pembendaan. Apa itu nominalisasi? Nominalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan nomina atau kata benda dari kelas kata yang lain dengan menggunakan afik atau imbuhan tertentu. Misalnya dari kata atur, yaitu kata kerja, menjadi pengaturan, menjadi kata benda. Yang kedua adalah, ciri yang kedua dari kaidah kebahasaan pidato persuasif, kosakata, yaitu kosakata yang sering digunakan berupa istilah teknis. Persoalan akan lebih ilmiah karena merujuk pada pendapat ahli. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu adalah bentuk aktif dan pasif serta kata ganti orang. Ciri bentuk aktif yaitu subjeknya melakukan pekerjaan, ditandai dengan predikatnya diawali me, ber. Sedangkan bentuk pasif, subjeknya dikenai suatu pekerjaan, perbuatan, predikatnya diawali dengan awalan ter atau di atau terkan. Kemudian untuk kata gantinya digunakan untuk menggantikan kata benda orang dengan kata benda lain. Jadi di dalam pidato persuasif, kata ganti orang biasanya menggunakan kata dia, warga negara, kita, kalian, dan lain-lain. Kemudian ciri kebahasaan yang lain yang keempat adalah sinonim dan antonim. Di dalam teks pidato persuasif menggunakan sinonim dan antonim. Fungsinya adalah untuk menghindari pengulangan dan menjaga pembaca agar tetap melanjutkan membaca atau mendengarkan pidato tersebut hingga selesai. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima dari teks pidato persuasif adalah kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan sebagainya. Misalnya kata keyakinan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, dan ide. Nah, kemudian yang kelima dari ciri kebahasaan teks pidato persuasif adalah kata emotif. Apa itu kata emotif? Kata emotif ini digunakan di dalam teks pidato persuasif untuk melibatkan audien yang berhubungan dengan rasa atau emosi. Selanjutnya yang keenam, ciri kebahasaannya adalah kata modalitas. Apa itu modalitas? Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, peristiwa, atau sikap terhadap hal yang dibicarakan. Sikap ini dapat berupa pernyataan, kemungkinan, keinginan, atau keizinan. Nah, modalitas ini dapat ditemui dalam kalimat ajakan, kalimat saran, atau kalimat arahan. Contohnya ini contoh kalimat ajakan. Ayo, lakukan penghijauan di lingkungan kita masing-masing. Ini adalah contoh modalitas di sini. Kemudian yang ketujuh adalah konjungsi. Di dalam teks pidato persuasif, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian dari teks. Dari teks pidato persuasif itu bagian pembukaan, kemudian bagian isi, bagian penutup. Oke, selanjutnya di dalam teks pidato persuasif, kalimat yang mendominasi dalam teks pidato persuasif ini adalah kalimat pernyataan berisi sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama adalah
kalimat saran. Kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat yang mendominasi dalam teks pidato persuasif adalah kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Contoh kalimat ajakan. Mari kita jaga kebersihan sungai kita. Karena dengan sungai yang bersih, hidup menjadi sehat. Nah, sedangkan kalimat yang mendominasi, yang ketiga di dalam teks pidato persuasif adalah kalimat arahan. Apa itu kalimat arahan? Kalimat arahan yaitu kalimat yang merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Contoh dari kalimat arahan. Selain sebagai identitas sebagai bangsa, keterampilan berbahasa pun harus dikuasai kita. Ini adalah contoh dari kalimat arahan. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Oke, untuk itu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jika kalian itu memiliki keterampilan berbicara, maka kalian akan dapat dengan mudah menyampaikan ide dan gagasanmu kepada orang lain. Dan salah satu ragam berbicara di depan umum adalah berpidato. Itulah sebabnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berpidato harus kalian kuasai. Oke, untuk itu pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Langkah-langkahnya yang pertama adalah anak-anak menentukan tema. Jadi kita harus tentukan tema dulu. Apa yang akan kita ungkapkan dalam pidato persuasif itu. Yang kedua, menuliskan bagian pendahuluan. Nah, dalam bagian pendahuluan ini ada tahap-tahapnya, yaitu tahap-tahapnya meliputi yang pertama membuat salam pembuka. Yang kedua, menuliskan sapaan hormat dan ucapan terima kasih. Kemudian yang ketiga, menyampaikan ucapan rasa syukur. Jadi di dalam bagian pendahuluan atau pembuka pidato itu ada 3 tahapan. Jadi ini harus ada semua ya. Membuat salam pembuka, kemudian menuliskan sapaan hormat, kemudian menyampaikan ucapan syukur. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak dalam langkah menyusun teks pidato persuasif, yaitu menuliskan bagian isi pidato. Di dalam menuliskan bagian isi pidato ada tahap-tahapnya, ada 2 tahap, yaitu yang pertama, membuat pembahasan umum dari tema pidato. Yang kedua, menuliskan pembahasan inti atau khusus yang akan berhubungan dengan tema pidato. Kemudian anak-anakku semuanya, tahap yang keempat adalah membuat bagian penutup. Langkah yang keempat membuat bagian penutup. Di dalam bagian penutup ini ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama, menyusun kesimpulan dari keseluruhan isi pidato. Kemudian menyampaikan ucapan terima kasih serta permintaan maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan pidato. Kemudian yang terakhir menyampaikan salam penutup. Oke anak-anak. Agar pelaksanaan pidato berjalan lancar, tentunya terdapat persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan naskah atau bahan pidato. Berikut ini akan Ibu sampaikan, yaitu pidato singkat untuk melatih kalian menyampaikan pidato di depan kelas atau halayak ramai. Ya, contohnya adalah pidato dengan judul Bahasa Menunjukkan Bangsa. Nah, di sini pembuka pidato, ya, ada salam penghormatan, contohnya Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan yang berbahagia. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ini termasuk salam pembuka. Kemudian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini merupakan ucapan syukur, ya. Kemudian
Selanjutnya, ini akan memasuki dalam bagian isi. Walaupun ini semuanya termasuk di dalam bagian pembuka pidato. Nah, selanjutnya isi pidato. Nih, isi pidato seperti ini ya anak-anak. Bisa dipelajari ya ini ya. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya, ini juga masih masuk dalam isi pidato ya. Ini masih pidato. Masih pidato tentang bahasa menunjukkan bangsa ya. Selanjutnya, bagian penutup. Ini bagian penutup dalam pidato itu ya. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian ditutup dengan kata-kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang ciri dan kaidah kebahasaan serta langkah-langkah menyusun teks pidato. Selanjutnya, tugas buat kalian nanti ditulis di dalam buku tugas, kemudian besok disetorkan, kirim melalui WA kepada Putri Suartini ya. Yaitu tugasnya adalah carilah kalimat saran, kalimat arahan, kalimat ajakan dari teks pidato tadi. Kemudian tuliskan satu kalimat aktif dan satu kalimat pasif dari pidato tadi. Nanti anak-anak bisa melihat teks pidatonya di dalam deskripsi video ini. Oke, anak-anakku, semoga semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya harapkan kalian semuanya menjaga kesehatan, semoga kalian sehat selalu. Baik anak-anak, semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.